kita akan melanjutkan materi tentang faktorisasi bentuk aljabar, yaitu tentang bentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C dengan A tidak sama dengan 1. Nah, di sini adalah lanjutan dari materi kemarin, namun di sini A-nya tidak sama dengan 1. Jadi prosesnya seperti ini. AX kuadrat ditambah BX ditambah C, maka di sini tetap sama, yaitu untuk menemukan nilai B, maka hasilnya adalah P ditambah Q. Untuk menghasilkan nilai A dikali C, maka hasilnya adalah P dikali Q. Di sini A dikali C, kenapa? Karena A di sini tidak sama dengan 1. Maka di situ ada perkalian antara A dan C. Nah, maka untuk prosesnya kita kembali ke bentuk contoh soalnya, langsung nanti ada hasil yang bentuknya akan sama dengan poin yang ketiga kemarin. Tapi prosesnya agak sedikit lebih panjang. Kita jelaskan dulu dalam bentuk contoh soal. Ya, kita coba lakukan dengan syarat yang ada di dalam bentuk ini, bentuk AX kuadrat tambah BX tambah C dengan A tidak sama dengan 1. Kita jawab dulu nilai B. B sama dengan P ditambah Q. C A kali C sama dengan P dikali Q. Nah, di sini B-nya adalah nilainya negatif 11 dan A dikali C 6 dikali 3. 6 dikali 3 sama dengan P dikali Q. Ini P ditambah Q. Ini adalah hasilnya 18. P dikali Q. Ini hasilnya adalah negatif 11 sama dengan nanti P dikali Q-nya kita hasilkan. Berapa perkalian yang hasilnya 18? Maka di situ kita lakukan perkalian 18. 1 kali 18, 2 kali 9, 3 kali 6. Nah, mana yang bisa menghasilkan 11? Penjumlahan atau pengurangan yang menghasilkan negatif 11. Kemungkinan akan kita jawab adalah angka 3 dengan 6. 3 dengan 6. Kemungkinan akan kita jawab adalah 2 dan 9. 2 dengan 9. Maka di sini kita kalikan yang hasilnya 18, hasilnya 2 kali 9. Namun kalau di sini negatif 11, maka negatif 2 dikali negatif ditambah negatif 9. Maka di sini juga negatif 2 dikali negatif 9 yang akan hasilnya positif. Negatif 2 tambah negatif 9 hasilnya negatif 11. Nah, angka ini yang akan kita pindahkan ke bentuknya tadi. Bentuk faktorisasi aljabar tadi. Yang kita pisah angka 11 tadi akan kita pisah menjadi angka 2 dan angka 9 dengan kita pasangkan dengan variabelnya. Di sini 6x kuadrat dikurang 2x dikurang 9x ditambah 3. Nah, inilah yang tadinya adalah 11x tadi. Negatif 11x tadi. Nah, setelah itu kita kelompokkan menjadi 2 kelompok, negatif 2x di sini, jatuh 9 ditambah negatif 9x ditambah 3. Maaf, kita ikuti aturan dari lambangnya. Negatif di sini maka akan jadi negatif. Kenapa ini jadi negatif? Karena negatif dikali negatif hasilnya positif. Nah, seperti itu. Kembali lagi ke konsep yang pertama, yaitu hukum distributif. Berarti kita menyelesaikannya dengan EVB. EVB 6 dan 2 adalah 2. EVB x kuadrat dengan x, kita ambil perangkat yang lebih kecil yaitu x. Nah, setelah itu kita isi supaya menghasilkan 6 berarti angka 3. X-nya tinggal 1, berarti 3x. Dikurang, karena ini 2x sudah di luar, di sini 2x, maka di sini 1. Nah, dikurang 9 dengan 3, variabel EVB-nya adalah 3. Maka di sini juga tinggal 3. 3 kali 3 9, karena tidak ada x di sini, maka kita masukkan x-nya. Karena di sini 3-nya sudah habis, maka di sini 1. Nah, lihat ada yang di dalam kurung adalah bentuknya sama, angkanya sama, maka kita pisahkan yang di luar kurungan. Jadi satu kurungan 2x dikurang 3
Terus 3x dikurang 1 kita ambil 1 saja. Nah, inilah hasil yang diharapkan dari 6x kuadrat dikurang 11x ditambah 3, hasilnya adalah 2x dikurang 3, 3x dikurang 1. Memang sedikit lebih sulit dipahami, tapi inilah yang harus kita jalani prosesnya. Mudah-mudahan kalau ada solusi yang lain dari materi yang lain atau buku yang lain atau ilmu pengetahuan yang kamu dapat dari Google atau mana, boleh kamu lakukan prosesnya seperti itu. Silakan. Nah, ini salah satu contohnya. Kita coba untuk lebih paham lagi, kita masukkan ke contoh yang kedua. Ya, baik, kita masuk ke contoh yang B. Di sini kita sama kerjakannya seperti tadi. Nilai B adalah P ditambah Q. Nilai A dikali C sama dengan P dikali Q. B-nya 5, P ditambah Q di sini 3 dikali negatif 12. P dikali Q. Hasilnya kita temui dulu. Negatif 36, di sini 5 sama dengan titik-titik. Nah, tetap kita lakukan proses penjumlahan atau pengurangan perkalian, kita tetap menemukan hasil perkalian dari 36. Perkalian 36, 1 kali 36, 2 kali 18, 3 kali 12, 4 kali 9, 6 dikali 6. Mana yang jika dijumlahkan atau dikurangkan hasilnya bisa 5. Ternyata ada angka 4 dengan 9. Kalau dijumlahkan bisa 5. Maka kita lakukan proses angka 4 dan 9. Tapi nanti di sini kita lihat yang bisa menghasilkan 5 berarti negatifnya lebih kecil. Nah, negatif 4 ditambah 9. Terus di sini negatif 4 dikali 9. Nah, seperti itu. Negatif 4 dikali 9. Nah, lalu hasilnya negatif 4 kali 9 36. Negatif 36, negatif 4 tambah 9 hasilnya 5. Setelah itu kita kembalikan ke proses pemisahan angka 5 tadi. 5 yang di tengah, B. Maka kita ambil 3x kuadrat dikurang 4x ditambah 9x dikurang 12. Nah, ini yang tadi yang nilainya 5x. Nah, setelah itu kita kelompokkan seperti ini. Untuk ini ada tambah, berarti kalau tambah tidak dipengaruhi dengan lambang yang di sebelahnya, sama persis. Nah, setelah itu kita lakukan FEB dari 3 dan 4. Ternyata FEB 3 dan 4 tidak ada, maka kita ambil FEB dari x kuadrat dengan x. Jawabannya adalah x. Maka di sini adalah 3x dikurang 4. Terus 9 dengan 12 ada 3, maka 3x dikurang 4. Maka harusnya yang di dalam kurung ini harus sama. Jadi kalau dia beda berarti ada yang salah. Oke, kita lanjutkan pemisahan. Yang di luar kita jadikan satu kurungan, yang di dalam kurung kita ambil 1. Nah, seperti ini. Semakin mudah. Kalau sudah semakin paham, kita semakin cepat menyelesaikan soalnya. Oke, semoga kalian paham dengan materi ax kuadrat ditambah bx ditambah c dengan a tidak sama dengan 1. Jika belum paham, silakan ditonton berkali-kali supaya lebih paham, atau lihat materi yang maksudnya tuh melihat konsep-konsep yang sama tapi di panduan-panduan yang lain. Terima kasih, selamat belajar, selamat beraktivitas, semoga kalian dalam keadaan sehat. Selamat pagi.